Dan tema ini cukup sensitif, yaitu masalah izin poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sobat terang. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Hari ini kita akan berdiskusi masalah hukum dan tema ini cukup sensitif, yaitu masalah izin poligami. Tema ini kenapa dikatakan sensitif? Karena banyak sekali orang yang mungkin pro dan kontra terhadap poligami. Namun biar bagaimanapun, karena ini ada pengaturan hukumnya, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan izin poligami. Kenapa? Karena banyak sobat terang yang bertanya kepada saya, suami saya menikah secara diam-diam, berpoligami, tetapi tanpa izin saya, itu bagaimana? Nah, sehingga ini untuk menghindari masalah, serta memberikan sebuah edukasi kepada kaum laki-laki atau para suami di sana, jangan sekali-sekali melakukan pernikahan secara siri untuk berpoligami, karena itu akan berdampak secara hukum, karena bisa dituntut secara pidana oleh pasangan seanda. Hari ini saya memberikan semacam pemahaman kepada sobat Trump tentang izin poligami yang benar. Karena banyak sekali orang melakukan poligami itu tanpa prosedural yang benar sehingga berdampak kepada masalah yang serius. Nah, kali ini saya bicara izin poligami bukan berarti saya merekomendasikan poligami. Meskipun saya tahu banyak sekali orang yang pro dan kontra terhadap poligami. Untuk itu saya mencoba menjelaskan dan mudah-mudahan harapan saya, kalaupun ada yang ingin berpoligami, tidak melakukan poligami secara diam-diam, tanpa izin, tanpa proses pengadilan. Jadi kita berbicara soal poligami itu adalah berbicara soal perkawinan. Di dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sebenarnya itu mengenal namanya asas monogami. Yang dimaksud asas monogami itu adalah perkawinan pria atau laki-laki itu hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun prakteknya ya, meskipun asas kita adalah asas monogami, tetapi ya pada prakteknya undang-undang ini memberikan pengecualian yang mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami ya untuk beristri lebih dari seorang atau yang dikenal dengan poligami. Poligami ini harus melalui suatu proses hukum. Jadi tidak bisa menikah secara diam-diam tanpa proses hukum. Jadi kalau itu dilakukan sama saja melanggar hukum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk syaratnya, yang wajib mengajukan permohonan ini ya, suami ya, ketika ingin mengajukan poligami, dia harus memenuhi 3 syarat yang sangat penting yang ditentukan oleh undang-undang. Yang pertama, harus ada persetujuan istri, kalau istrinya 1, tapi kalau istrinya 2 atau 3, dari semua istrinya harus mendapatkan izin. Yang kedua, itu harus adanya kepastian ya, suami mampu menjamin keperluan hidup untuk istri-istrinya dan juga untuk anak-anak dari keturunan istri-istrinya. Nah, jangan sampai punya penghasilan yang pas-pasan untuk makan saja susah tapi ingin berpoligami. Nah, ini tentu tidak etis kalau bicara soal syarat ini. Yang syarat yang ketiga yang sangat sulit dilakukan oleh manusia, saya sampaikan begitu ya, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Meskipun ya seorang ulama besar pun pasti tidak akan bisa berlaku adil. Nah, jadi saya juga menyatakan bahwa tidak akan mungkin mudah untuk berpoligami karena syarat berlaku adil itu sangatlah sulit. Sehingga hemat saya kalau bisa jangan berpoligami. Tetapi kalaupun memang sudah disetujui oleh istri, kemudian juga mampu sekiranya secara ekonomi dan yakin bisa berlaku adil, maka berpoligamilah secara hukum yang benar. Setelah syarat itu terpenuhi, ada syarat lain lagi yang harus terpenuhi, yaitu syarat ketika ingin mendaftarkan permohonan itu ke pengadilan. Ketika ingin mendaftarkan permohonan poligami, harus ada syaratnya. Yang pertama, harus membuat surat permohonan. Itu
seperti sebuah gugatan layaknya, tetapi ini adalah permohonan. Alasannya apa yang ingin dituliskan di dalam permohonan itu, kemudian yang diminta apa di dalam permohonan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, syarat ketika ingin mendaftar itu harus memiliki identitas suami, identitas istri-istrinya, kemudian calon istrinya juga harus dimiliki identitasnya, yaitu KTP-nya harus punya. Berikutnya adalah punya kartu keluarga, ya. Kemudian punya buku nikah dari pasangan sahnya yang saat sekarang, ya. Itu syarat-syaratnya. Kemudian juga surat keterangan status si calon istri ini apa? Apakah seorang janda, janda mati, janda cerai, apakah dia seorang perawan? Harus jelas statusnya. Jangan sampai melakukan poligami terhadap istri orang, artinya orang ini masih menikah, belum bercerai dengan pasangan sahnya. Itu tentu tidak boleh. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa harus memiliki surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh atasannya atau oleh kelurahan. Berapa penghasilan dia dalam sebulan, seperti itu. Kemudian khusus untuk orang yang statusnya adalah PNS, anggota Polri dan TNI, wajib mendapatkan izin dari atasannya untuk berpoligami. Kemudian ada surat pernyataan bahwa suami ini bisa berlaku adil. Kemudian tidak keberatan untuk dimadu untuk istri yang pertama, istri kedua, ketiga maupun calon istrinya harus membuatkan pernyataan tidak keberatan untuk dimadu. Dan selanjutnya yaitu surat keterangan pemisahan harta kekayaan. Nah, nanti agar tidak ada masalah harta menikah dengan istri yang pertama, apa saja yang diperoleh itu akan terpisah dengan istri yang selanjutnya. Kemudian ya, membayar biaya pengadilan. Kalau seandainya tidak menggunakan jasa seorang advokat atau pengacara, itu wajib mendapatkan surat pengantar dari kelurahan atau dari desa. Nah, itu adalah syarat-syarat yang dipenuhi, kemudian diregister ke pengadilan, ikuti proses persidangannya, hadirkan saksi, hadirkan wali, itu nanti akan diperiksa oleh hakim. Ketika sudah memenuhi syarat dan alasan yang telah ditentukan, maka keluarlah namanya penetapan untuk izin poligami tadi. Barulah bisa untuk mengajukan pernikahan pencatatan di kantor urusan agama untuk orang yang ingin beristri melebihi satu orang. Jadi itu prosedural yang benar. Jangan melakukan pernikahan secara diam-diam. Terbukalah. Kalau tidak diizinkan, ya tentu jangan melakukan tindakan yang diam-diam karena akan berdampak kepada masalah hukum, juga akan berdampak kepada masalah harmonisan rumah tangga antara pasangan yang sahnya. Nah, selain itu juga kepada istri-istri juga, ini bukan bermaksud saya melakukan persetujuan untuk poligami, tetapi sekiranya dilihat juga ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau memang dimungkinkan, berikanlah izin kepada suaminya daripada dia berbuat zina misalkan ya, lebih baik dipoligami. Itu mudah-mudahan menjadi solusi ya, agar rumah tangga ini kemudian bisa ya seiring sejalan, mungkin sama-sama saling mengisi seperti itu. Jadi saya tidak merekomendasikan, tetapi mungkin ya itu alternatif terakhir. Kalau sekiranya suami ini mohon maaf ya punya hal-hal yang lain ya, dalam hal ini saya tidak bisa sebutkan di sini, mungkin bisa diberikan solusi terkait dengan proses perizinan poligami ini. Jadi seperti itu diskusi kita hari ini. Saya tahu ini akan terdapat pro dan kontra antara orang yang setuju poligami dan tidak setuju, tetapi pada prinsipnya poligami itu suatu hal yang harus diikuti oleh aturan hukum yang benar, dan tentu izin poligami ini harus didapat dari istri dan harus melalui pengadilan. Kalau tidak, itu bukan poligami yang benar. Nah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sobat Ram semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.